Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan optimasi turunan, yakni nilai minimum dan nilai maksimum. Next. Di kelompok kami terdiri dari 5 orang, yakni saya sendiri, Sultan Fil Ilmi dengan 3 digit NIM terakhir 143, dan ada teman saya, Aida Rotila dengan 3 digit NIM terakhir 153. Selanjutnya ada Gracia Steo dengan 3 digit NIM terakhir 142. Selanjutnya ada Radif Patra dengan 3 digit NIM terakhir 147. Dan yang terakhir ada Muhammad Hikmal dengan 3 digit NIM terakhir 150. Next. Nah, saya akan menjawab soal yang ada di sini. Soal ini, suatu perusahaan menghasilkan ekspor dengan biaya 9.000 ditambah 1.000 X ditambah 10 X kuadrat rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga 5.000 untuk satu produknya, maka laba maksimum yang didapat perusahaan tersebut adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui apa sih itu laba. Laba adalah hasil penjualan atau HP dikurangin biaya produksi atau BP. Nah, hasil penjualannya itu sama aja. 5.000 untuk satu produk atau 5.000 X. 5.000 dikali banyaknya produk. Sedangkan BP, biaya produksinya adalah 9.000 ditambah 1.000 X ditambah 10 X kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui ini, maka kita masukkan aja rumusnya. 5.000 X dikurangi 9.000 ditambah 1.000 X ditambah 10 X kuadrat. Nah, sama dengan min 10 X kuadrat ditambah 4.000 X dikurangi 9.000. Untuk mencari laba maksimum, maka kita bisa memakai rumus titik maksimum pada turunan, atau kita bisa menggunakan titik stasional max. Nah, apa sih titik stasional max itu? Titik stasional singkatnya adalah dari sindun yang horizontal pada sumbu X. Dari sindun ini bisa horizontal dikarenakan dia berada di puncak kurva atau di minimum kurva, di bawah kurva. Nah, kita bisa memakai ini dikarenakan pada titik stasioner itu turunan fx sama dengan 0. Nah, berarti min 20 X ditambah 4.000 sama dengan 0. Nah, berarti ini sama aja. X sama dengan 200. Nah, setelah kita mendapatkan X sama dengan 200, kita bisa langsung memindahkan nilai ini ke dalam persamaan, memindahkan nilai X ke dalam persamaan ini.
min 10 H eh min 10 200 kuadrat ditambah 4.000 dikali 200 hitungannya 9.000 atau sama aja minus 400.000 ditambah 800.000 hitungannya 9.000 sama dengan 310.000. Nah, kita mengetahui bahwa laba maksimum yang didapatkan perusahaan tersebut adalah 310.000 rupiah. Sebuah kotak tanpa tutup akan dibuat dari bahan seng dengan kapasitas 36 kubik. Jika ukuran panjang kotak 2 kali lebarnya, tentukanlah ukuran kotak agar bahan yang dibutuhkan seminimum mungkin. Penyelesaian, misalnya panjang adalah P, lebar adalah L, dan tinggi adalah T. Panjang kotak 2 kali lebarnya berarti P sama dengan 2L titik-titik. Volume kotak sama dengan 36 kubik. P dikali L dikali T sama dengan 36. Selanjutnya, 2L dikali L dikali T sama dengan 36. Selanjutnya, T sama dengan 36 per 2L pangkat 2. T sama dengan 18L pangkat 2. Titik-titik. Bahan kotak akan diminimumkan. Berarti yang diminimumkan adalah luas permukaan kotak tanpa tutup. Disimbolkan dengan A. A sama dengan luas alas ditambah 2 luas sisi samping ditambah luas sisi depan atau belakang. A sama dengan P dikali L ditambah 2L dikali T ditambah 2P dikali T. Substitusikan P dan T ke persamaan P dikali T sehingga diperoleh A sama dengan 2L dikali L ditambah 2L 18 per L pangkat 2 ditambah 2 dikali 2L dikali 18 per L pangkat 2 sama dengan 2L pangkat 2 plus 36 per L plus 72 per L. Dan 2L pangkat 2 ditambah 108 per L. 108 itu hasil dari 36 ditambah 72. Selanjutnya dA per dL sama dengan 4L dikurangi 108L min 2 kuadrat sama dengan 4L dikurangi 108 per L pangkat 2. Luas permukaan kotak minimum jika D per DL sama dengan 0, sehingga 4L dikurangi 8 per L pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari L. 4L sama dengan 108 per L pangkat 2. 4L akar 3 sama dengan 108. L akar 3 sama dengan 108 per 4 sama dengan 27. L sama dengan 3 dm ke P dan ke L. Diperoleh P sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan T sama dengan 18 per 3 pangkat 2 sama dengan 18 per 9 sama dengan 2 dm. Di ukuran kotak agar bahan yang digunakan minimum adalah P sama dengan 6 dm, L sama dengan 3 dm, dan T sama dengan 2 dm. Halo, perkenalkan nama saya Gracias Theophilus Senggolon dengan 3 digit NIM terakhir 142. Saya berasal dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu soal tentang optimasi turunan. Langsung saja kita lihat soalnya. Luas permukaan balok dengan alas persegi adalah 150 cm kuadrat. Maaf karena salah pengetikan. Agar diperoleh volume balok maksimum, panjang alas balok adalah, langsung saja kita kerjakan. Pada soalnya diketahui bahwa luas permukaan sama dengan 150 cm kuadrat. Nah, luas permukaan balok mempunyai rumus yaitu 2
dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi, sama dengan 150. Kemudian kita akan sederhanakan dengan cara dibagi dua menjadi P dikali L tambah P dikali T tambah L kali T sama dengan 75. Oke, selanjutnya pada soal diketahui bahwa permukaan balok mempunyai alas persegi, yang artinya panjang dan lebar mempunyai ukuran yang sama. Atau bisa kita buat persamaannya, panjang sama dengan lebar. Langsung saja kita ganti lebar yang ada pada jawaban kita menjadi panjang. Sehingga P kuadrat ditambah PT ditambah PT sama dengan 75. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi 2PT sama dengan 75. Kita pindahkan P kuadratnya ke sebelah kanan sehingga min P kuadrat. Menjadi, untuk mendapatkan nilai T sama dengan 75 dikurang P kuadrat per 2P. Nah, kita sudah mendapatkan persamaannya. Selanjutnya, kita akan mencari volume dari baloknya. Nah, volume balok mempunyai rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, perlu kita ingat di persamaan kita yang sebelumnya, panjang sama dengan lebar. Jadi kita ubah lagi lebar ini menjadi panjang, yaitu P kuadrat dikali, kita masukkan nilai T yang sudah kita dapatkan tadi, 75 dikurang P kuadrat per 2P. Nah, kita kalikan sehingga menjadi 75P kuadrat dikurang P pangkat 4 per 2P. Atau bisa kita tulis menjadi 75 per 2P dikurang 1/2 P pangkat 3. Oke. Selanjutnya kita akan mencari volume maksimumnya. Nah, perlu diketahui untuk mencari volume maksimum, turunan dari volume harus sama dengan 0, yaitu turunan dari 75 per 2P dikurang 1/2 P pangkat 3, itu reaksinya adalah 75 per 2 dikurang, ingat, rumus dari turunan, N dikali X pangkat N kurang 1, yaitu 3 dikali 1/2 P pangkat 3 kurang 1 sama dengan 0. Atau 75 per 2 dikurang 3 per 2P pangkat 2 sama dengan 0. Oke, lanjut. Kita sederhanakan. 75 dikurang 3P pangkat 2 sama dengan 0. Min 3P pangkat 2 sama dengan min 75. Kita coret negatifnya. P pangkat 2 sama dengan 25. Jadi, P sama dengan 5. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya ya. Jadi, volume akan maksimum jika panjang alas baloknya sama dengan 5 cm. Oke,
Itu saja yang dapat saya bagikan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang per hari, diperlukan biaya yang dapat dinyatakan sebagai fungsi BX, yakni 1/4 kuadrat ditambah 35X ditambah 24. Sedangkan harga jual per satu unit barang dinyatakan sebagai HX sama dengan 50 negatif 1/2X dalam jutaan rupiah. Perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan maksimum setiap hari adalah, kita lihat dari soal diketahui yakni biaya dan juga harga jual per satu unit barang, dan ditanyakan adalah keuntungan maksimum setiap hari. Next, kita masuk ke tahap penyelesaian karena tadi diketahui adalah BX sebagai biaya, HX sebagai harga jual, dan ditanya adalah nilai keuntungan maksimum. Dan untuk mencari untung itu didapatkan rumus harga jual dikurangi dengan harga biaya. Karena rumusnya harga jual dikurangi harga biaya, maka HX dikurangi dengan BX. Kita substitusikan yang kita dapatkan dari soal, yakni HX nya merupakan 50 negatif 1/2X dikalikan dengan X. Ini kenapa dikalikan dengan X? Kita lihat dari soalnya, karena di dalam soal tersebut dinyatakan suatu perusahaan memproduksi X unit barang per hari. Karena X masih belum didefinisikan, maka kita tulis di sini dikalikan dengan X dikurangi 1/4X ditambah 35X ditambah 24 sama dengan 50 negatif 1/2X kuadrat. X kuadrat dari mana? Dari X dikalikan dengan X dikurangi ini persamaan ini dikalikan dengan negatif semua, jadi negatif 1/4X kuadrat negatif 35X dikurangi 24 sama dengan negatif 3/4X kuadrat. Negatif 3/4X kuadrat dari mana? Dari negatif 1/2X dikurangi 1/4X kuadrat. Kalau kita hitung, maka ini harus disamakan dulu penyebutnya, dikalikan dengan 2. Jadi negatif 2/4X kuadrat ini dikurangi 1/4X kuadrat. Ini karena tadi udah dikalikan 2, negatif 2 dikurangi dengan 1 hasilnya adalah negatif 3, dan 4X kuadratnya turun, ditambah 15X dapat dari mana? Dari 50 dikurangi dengan 35, hasilnya adalah 15X dikurangi dengan 24. Nah, karena ditanyakan adalah nilai keuntungan maksimum, maka aturannya adalah turunan pertama itu harus sama dengan 0 ya. Jadi persamaan ini kita turunkan jadi negatif 3/2X dapat dari mana? Dari 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6. 6/4X kuadrat ya. Di 6/4 itu kan sama dengan 3/2. Nah, ini kuadratnya kemana? Hilang karena 2 dikurangi dengan 1 karena diturunkan ya. 2 dikurangi dengan 1 maka hasilnya ini. Ditambah 15 X nya ini kemana? Karena X ini sama aja kayak X pangkat 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0, maka X nya tidak perlu ditulis. Selanjutnya dikurangi dengan 24, karena 24 nya nggak ada variabel X yang mengikuti, maka ini nggak usah ditulis, nggak usah dianggap, sama dengan 0. Sama dengan 3X kurangi 30 sama dengan 0. Dapat dari mana? Ini harus dipositifkan terlebih dahulu. Gimana caranya? Kita cari bilangan bila mana dikalikan dia jadi positif. Di sini saya memakai bilangan negatif 2. Jika negatif 3/2X dikalikan dengan negatif 2, maka hasilnya adalah 3X. Mengapa? Karena negatif 2 negatif 2 nya ini sama negatif 2 bilangan yang
tadi kita kalikan itu bisa dicoret. Jadi tinggal sisa 3x plus 15 dikalikan dengan negatif 2 sama dengan negatif 30 sama dengan 0. Lanjut, kita pindah ruaskan untuk mendapatkan nilai x. X sama dengan 30/3. Kenapa jadi plus? Karena ini dipindah ruaskan ke sini jadi plus ya. Dibagi dengan 3 dari sini, maka hasil x nya sama dengan 10. Kita dapatkan hasil x nya sama dengan 10. 10 ini kita substitusikan pada persamaan berikut yang ini. Kita substitusikan 10 x sama dengan 10 di persamaan yang ini. Lanjut, karena tadi kita udah substitusikan, kita dapatkan U10 sama dengan negatif 3/4 dikalikan dengan 10 kuadrat ditambah 15 dikalikan dengan 10 dikurangi dengan 24 sama dengan negatif 3/4 dikalikan dengan 100. 100 dari mana? Dari 10 kali 10 karena ini tadi kuadrat, ditambah 150 dari 15 dikalikan dengan 10 sama dengan 24. Oke, 100 dibagi dengan 4 sama dengan 25. 25 dikalikan dengan negatif 3 sama dengan 75. Ditambah 150 dikurangi dengan 24. Negatif 75 ditambah 150 sama dengan plus 75 dikurangi dengan 24, maka hasil yang kita dapatkan adalah 51. Karena dalam soalnya adalah dalam jutaan rupiah, maka hasilnya adalah yang E, 51 juta. Baik teman-teman, di sini kita akan mengerjakan soal aplikasi turunan, aplikasi optimalisasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya ada satu soal, di mana soal itu yakni suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam 4x min 800 plus 120 per X dalam ratusan ribu rupiah. Agar biaya minim produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu. Baik, di sini dari soal ini kita disuruh untuk mencari berapa waktu jam sih perusahaan dapat menyelesaikan penghasilan produk dengan biaya yang paling minimum per jamnya. Jadi di sini kita sudah mengetahui biaya per jam, yaitu fungsi dari per jamnya. Jadi Bx itu biaya terhadap X sama dengan 4 X min 800 plus 120 per X. Nah, di sini kita sudah mengetahui fungsi ini, bahwa biaya per jam itu dengan fungsi 4x min 800 plus 120 per X. Nah, pada awalnya kita itu harus mengkalikan X dengan 4x min 800 plus 120 per X. Kenapa? Karena penentuan
berapa jam dan berapa biaya dalam per jam itu tergabung dalam ini. Jadi kita harus mengalihkan X terhadap fungsi BX. Jadi sama dengan X 4X min 800 plus 120 per X. Oke, jadinya K ini kita kalikan X kali 4X sama dengan 4X kuadrat. Kemudian X dikali 800. Maka menjadi 800 X. Kemudian X dikali 120 per X, maka menjadinya 120. Kita coret, maka tinggal 100. Nah, untuk mencari nilai minimum, ini kan sudah tergabung ya, maka kita untuk mencari biaya minimum, syarat yang pertama itu harus memiliki turunan fungsi pertama dan menyamakannya dengan 0. Itu optimalisasi syarat dari optimalisasi turunan. Jadi turunan dari 4X kuadrat berapa? Turunan dari 4X kuadrat yaitu dua ininya kan pindah ke depan, 2 dikali 4, 8. 2 dikurangi 1 tinggal X, jadi 8X. 8X. Kemudian min 800X itu X-nya hilang, maka menjadi tinggal 800. Kemudian ini hanya bilangan 120, maka hilang juga. Kemudian kita harus menyamakan hasil turunan pertama ini dengan 0. Maka 8X min 800 sama dengan 0. Ya. Jadi kan di sini kan kita disuruh untuk mencari waktu. Waktu itu kan X. Maka kita pindah ruaskan. Kita cari X. Jadi 8X sama dengan 800. Min-nya hilang. Kemudian kita mencari berapa sih satuan X. Maka kita pindahkan X sama dengan 800 per 8. Maka jadinya X sama dengan 100. Jadi agar biaya itu minimum, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk tersebut adalah 100 jam.
Oke, baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah memperhatikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi